kita ke acara selanjutnya, yaitu sepatah dua patah kata dari Ibu Ketua MT kita, yaitu Ibu Vera Sani Lutfi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 wa tubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Dr. Karissa Gerani, ahlan wa sahlan. Pak Ustadz, guru kita, terima kasih ya Pak Ustadz sudah berkenan hadir di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para narasumber kita beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, emak-emak, apa uhti-uhti, Masya Allah, tabarakallah. Atur nuhun ya ibu-ibu sudah meluangkan waktunya hadir di majelis ilmu di masjid kita Baitul Mukminin. Semoga setiap langkah kaki kita kelak menjadi saksi di yaumil akhir. Allah catat sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, kita berkumpul hari ini ditakdirkan di sini untuk hadir bertolabul ilmu bersama narasumber spesial kita jauh-jauh dari Jakarta, nyetir sendiri, bawa keluarga, tapi keluarganya ada di ini, di apa? Kita dikasih tempat yang enak ya, mudah-mudahan ya insya Allah. Jadi Tholabul Ilmi ini adalah program, salah satu program majelis taklim kita. Jadi kita selain ada seperti mendatangkan narasumber untuk memberikan inspirasi, juga ada pelatihan-pelatihan dokter seperti yang pernah saya bicarakan. Kita pernah mendatangkan narasumber untuk pengurusan jenazah. Jadi teman-teman ibu-ibu di sini ikut semua. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya Dr. Karissa Gerani di tengah-tengah kita, Allah mampukan kita mendapat inspirasi, motivasi dari perjuangan dakwah beliau ya. Ambil mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil hari ini, dan dokter tetap menjadi hasanah ya bagi kami, khususnya bagi masyarakat muslim lainnya ya dokter. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, nggak panjang kali lebar, menyingkat waktu juga, kita akan masuk ke acara inti. Nanti dipandu oleh teteh host yang gadelis ya Allah, Bila, Kiki, makasih ya sudah membantu. Kita masuk ke talk show inspiratif. Sebelum saya tutup, ada pantun yang sudah fenomenal. Anak raja membeli salam dan selasih. Dr. Karissa Gerani, welcome dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, wadidaw sekali ya. Sampai keselak ini, sampai batuk-batuk. Ditunggu ibu makan-makannya. Masa depannya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ketua yang telah mengakomodir juga sehingga dapat terjadinya acara pada pagi hari ini, dan rekan-rekan panitia juga terima kasih atas kerja kerasnya ya, sampai ada yang nggak tidur ya, ngebatik baju mas.
Ya, alhamdulillah. Baik, Uhti. Kita langsung saja ke acara utama kita dan kita move on aja kali ya kursinya ke yang lebih empuk di sebelah sana. Ke sebelah sana. Yuk. Uti ya tadi ya. Uhti. Uti-uti semua. Senang sekali hari ini saya dapat menemani uti-uti semua, ibu-ibu semua dalam bertolibul ilmi dengan tema perjalanan hati menjemput hidayah hingga ke jannahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang berhak memilih dan memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini termasuk menjadi mu'alaf, yaitu orang yang sebelumnya non-muslim pindah memeluk agama Islam. Nah, seperti halnya yang dialami oleh tamu kita hari ini, Dr. Karissa Grani. Ibu-ibu, beliau ini seorang dokter pintar, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wow, nggak main-main ya dok ya. Masya Allah. Dokter Karissa ini sedari kecilnya bersekolah dan tumbuh di lingkungan Katolik, dan beliau ini menjadi seorang Kristiani yang taat. Namun ternyata hikmah dari pandemi yang berkepanjangan ini menyebabkan Dokter Karissa membuka pintu hatinya untuk menyambut hidayah Allah memeluk agama Islam. Mungkin sebagian besar ibu-ibu di sini sudah pernah tahu ya Dokter Karissa ya. Soalnya dokter ini memang viral sekali dok ya. Tahun kemarin itu kayaknya di YouTube tuh berseliweran tuh dokter aja. Setiap nonton videonya juga cuma bisa mewek karena kontennya mengandung bawang ya dok ya. Iya bener ya ibu-ibu ya, kalau kemarin itu Dokter Karissa ini memang sempat viral karena perjalanannya yang luar biasa selama menjemput hidayah Allah serta keistiqomahannya untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran agama Islam. Masya Allah. Alhamdulillah kalau kemarin cuma bisa mewek-mewek nih, Dokter Karissa sekarang udah bisa ngobrol langsung sama orangnya ya. Teh Dila ya. Alhamdulillah. Ini pelaku ya. Beda nasib aja. Enggak, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pertanyaan. Mungkin bisa dibantu sama Teh Dila. Siap. Baik Bu Dokter. Kita ini aja ya ngobrol-ngobrol santai, berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran, atau mungkin kita yang sebelumnya Islam dari lahir gitu ya, bisa meningkatkan keimanan kita gitu, dapat terinspirasi seperti itu. Baik, pertanyaan pertama nih ya, sebelum memeluk Islam, gimana sih agama Islam ini di mata Ibu Dokter? Karena kan sebelumnya Ibu memeluk agama di luar Islam. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, dan ukti-ukti. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali ya mendapat kehormatan juga boleh hadir di tengah-tengah majelis ilmu di komplek ini ya. Insya Allah makmur ya masjid kalau di daerah komplek itu seneng banget gitu ya. Biasanya ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya juga ya itu kompak gitu ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi walaupun kemarin itu sempat sakit anak saya juga ya. Aduh gimana ya gitu. Tapi ya udah akhirnya kenapa tadi naik mobil sendirian bawa anak-anak karena itu sempat mimisan gitu, jadi ya udah dibawa aja sekalian semuanya lah gitu. Kalau gimana deket, alhamdulillah. Emang selama kalau Allah kasih kesempatan, kasih waktu ya udah ayo sok gitu jalan aja gitu. Nah
Kalau tadi pertanyaan pertama, ini ada berapa pertanyaan? Ada 3.200. Berasa ujian. Secukupnya Bu Dokter dan sekuatnya Bu Dokter menjawabnya. Kalau dulu Islam itu, kalau saya tuh keluarga juga bukan yang kayak anti atau membenci Islam tuh enggak gitu. Mama saya tuh ikutan gini kayak majelis taklim ibu-ibu di komplek itu juga mungkin yang non muslim 2 orang, itu salah satunya mama saya dan itu deket banget gitu. Tapi mungkin untuk berpikir anaknya pindah Islam mungkin kan nggak pernah mengira gitu. Jadi lebih ke juga apa ya, kalau boleh dibilang kayak ya udah masing-masing aja gitu, nggak apa ya, nggak mengurusin tentang Islam juga gitu. Yang ada buku-buku Islamologi terus terang di rumah karena kan mertua mantan suami itu belajar teologi ya, itu ada pelajarannya Pak Ustadz Islamologi kan, itu pernah mereka suruh juga saya baca-baca gitu. Ngapain saya pikir gitu ya, karena saking udah pedenya lah dengan yang kemarin itu gitu. Jadi pikirnya ngapain Al-Quran di rak buku juga udah ada gitu. Tapi ya kalau belum dapat hidayah ya juga nggak dibuka gitu kan. Jadi kitab lain pun ada gitu. Jadi memang bener-bener waktu itu tuh kalau bisa dibilang Islam tuh pilihan terakhir lah, bacanya yang lain dulu gitu. Itu kalau bisa kayaknya enggak gitu. Mungkin gitu ya kalau bisa digambarkan seperti itu sih. Untuk benci enggak, tapi juga nggak mau tahu juga gitu. Jadi sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Oke, baik. Nah, kita masuk ke perjalanan spiritual dokter mungkin ya. Tadi kan memandang Islam tuh seperti itu ya, biasa aja gitu ya. Nah, bagaimana sih proses dokter itu ketika pertama kali mendapatkan tersebut hidayah. Dan kalau saya tahu dari video-video viral itu kan ketika masa pandemi ini ya, ketika kita dilanda oleh virus ini, kemudian yang saya tahu gitu Bu Dokter tergerak untuk masuk ke Islam. Nah, boleh diceritakan Bu Dokter? Ya itu apa ya, kalau bisa dibilang saya perjalanan 37 tahun saya hidup ini, mungkin itu anugerah paling besar gitu dalam hidup saya itu ya, itu berarti ya gitu ya. Saya nggak pernah menyangka ada di hari itu gitu ya, dimana ketika itu ya kayak hari-hari biasa aja lah, saya berangkat ke kantor, tiba-tiba dapat undangan ke balai kota berarti untuk rapat gitu Pak Ustadz. Terus saya datang ke balai kota itu untuk mencapai gedung yang belakang tuh shortcutnya lewat depan Masjid Fathahillah namanya di situ. Itu nggak sengaja itu ngelihat perempuan muslimah pakai niqab. Jarang juga sih di lingkungan kantor tuh ada muslimah memakai niqab seperti itu Pak Ustadz. Ya biasanya ya biasa gitu aja. Nah ini kok melihat itu. Nah biasanya kalau kadang ngelihat di mana perempuan pakai niqab kayak agak gimana gitu ya. Itu emang nggak ketuker apa ya, kelihatan matanya doang gitu. Kadang buat bercandaannya mohon maaf kayak gitu kadang gitu ya. Terus apa masa itu kayak lebay banget gitu ya. Kira-kira kayak gitu lah. Tapi hari itu kok saya malah kayak mata hati rohani semua itu kayak dibukakan gitu ya, disingkapkan, melihatnya kok justru kayak luar biasa gitu ya, kayak dimuliakan. Kok hari ini kita kok kayak dipaksa kayak mereka ya gitu ya, kemana-mana pakai masker kan gitu. Terus habis itu mereka suka, saya tuh heran orang nggak mau salaman sama yang lawan jenis kan, emang naksir cuman salaman doang. Saya tuh suka berpikir gitu. Tapi ternyata memang kita nggak boleh jabat tangan dulu kan selama pandemi. Terus kalau nggak satu, bahkan naik ojek aja kalau nggak satu anggota keluarga nggak boleh kan kalau bukan gitu. Kemudian nggak boleh salaman, rajin cuci tangan, kan mereka juga jaga wudhu gitu ya. Saya tahu teman-teman kantor juga, saya kira wudhu tuh cuma mau sholat, ternyata wudhu tuh habis buang air batal wudhunya, jadinya wudhu lagi gitu, saking menjaga wudhunya. Jadi waktu itu saya malah jadi tertarik gitu ya, tapi belum ke ajaran doktrin Islam belum, tapi lebih ke manfaat wudhu secara kesehatan. Waktu pandemi itu dibilang virus corona itu nggak langsung masuk ke tubuh, tapi 3-4 jam masih ada di rongga hidung kita misalnya kayak gitu. Nah saya lagi renungkan gitu, kalau
3 sampai 4 jam orang Islam tuh jaga wudhu, harusnya orang Islam tuh yang terakhir kena corona. Berarti saya mikirnya gitu. Karena itu saya pikir juga, tapi kan jam sholatnya ada yang dekat, ada yang panjang ya. Saya pikir subuh setahu saya waktu itu jam 5, nanti zuhur jam 12-an, kan jauh ya. Ternyata ada sholat duha gitu kan. Oh iya gitu, ada di tengah-tengah itu ada sholat duha, terus asar, terus maghrib, pas itu 3 sampai 4 jam. Isya tapi ke subuh kan jauh, ternyata sholatnya banyak, mau tidur sholat, bangun tahajud sholat, witir sholat ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi waktu itu belum Masya Allah sih berarti belum Masya Allah, belum keluar Masya Allah. Jadi benar-benar takjub lah gitu. Terus habis itu gerakan sholat itu saya browsingnya juga bukan fadilahnya sholat, tapi lebih ke gerakannya. Itu yang ternyata baru berdirinya aja untuk takbiratul ihram itu udah ada manfaatnya ternyata ketika berdiri gitu begini gitu udah ada gerakan, udah ada manfaatnya. Kemudian sampai yang bahkan saat duduknya seperti itu ya, ada yang bagian kaki yang tertekan kayak refleksi ya, terus ada tulang ekor juga yang tertekan itu, bahkan sampai manfaatnya ke sistem reproduksi. Itu saya masa sih sampai ke sistem reproduksi sampai begitu, sampai terus dibilang juga yang waktu kita ruku ya, terus apalagi pas bersujud, kalau kita nggak bersujud ya kapan ya si otak ini dapat aliran darah langsung gitu kan menuju otak gitu kan ya, muter sih ke otak gitu, tapi kan nggak ada yang langsung saat sujud kan beda gitu ya. Waktu itu benar-benar takjub dengan itu sih gitu. Terus mulai dari situ mulai ngelihat lagi, ya orang Islam tuh mau orang kaya, orang miskin, semua di lantai. Lepas semua ya Pak. Kalau kita sholat di mall gitu, mau tasnya apa aja, sepatunya apa aja, lepas semua. Ya sujud semua gitu ya. Itu yang saya rasakan tuh beda gitu ya. Dan dari situ akhirnya saya mulai cari tahu tentang Islam. Terus sempet di batin tuh kayak ada kayak nanya, terus kayak ada yang jawab, nanya kayak ada yang jawab gitu. Kayak misalnya, tapi doanya tuh diulang-ulang gitu. Kayak udah minta ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkan jalur, udah dikasih tahu, nanya lagi. Saya pikir itu ternyata itu Masya Allah nggak ada doa yang lebih baik daripada ihdinas siratal mustaqim menurut saya gitu ya. Karena benar-benar kita tuh berharap terus sama Allah. Berapa kali kita berdoa Al-Fatihah itu gitu kan ya, setiap hari itu minimal 17 kali ya gitu kan. Di luar yang sunahnya itu Masya Allah gitu, benar-benar umat muslim tuh umat yang berserah diri sama Allah tuh betul-betul gitu. Terus dulu saya pikir, tapi kalau lagi haid gak boleh sholat ya, kalau aku dulu bisa doa kapan aja, enggak kok, ternyata zikir kan bisa kapan aja ya, walaupun lagi haid juga bisa, tapi zikirnya kok 1000 kali, ada 100 kali, ada hitungannya gitu ya. Kok ada hitungannya ya? Terus kayak dijawab lagi, bukankah dunia ini bergerak, berputar itu semua ada hitungannya gitu ya. Coba bergeser berapa detik aja atau berubah berapa derajat aja gitu kan, hancur, berantakan gitu ya. Jadi itu tuh kayak kejawab terus gitu, sampai saya sampai satu titik tuh kayak ada di persimpangan jalan gitu teh, kalau digambarin sampai saya pasang status WA tuh di persimpangan jalan sampai galau gitu ya, galau bahasanya. Nah itu mau tetap melanjutin yang lama, udah mulai ragu. Nah sebenarnya kalau kita udah ragu kan enggak ya jalaninnya gitu. Gimana yang doa mau makan kan biasa doa refleks ya, di depan ada makan ya udah langsung doa mau makan. Mau tidur udah refleks, mau tidur doa dulu baru tidur. Mau berangkat pergi keluar refleks doa dulu. Enggak dilakukan sama sekali gitu. Sampai mungkin kalau orang bilang 2 minggu tuh cepat, buat saya lama banget. 2 minggu itu saya pergi keluar rumah dengan takut, dengan nggak pede gitu ya, takutnya di kantor bikin salah, takutnya di jalan kecelakaan. Saya agak malu kalau sampai kecelakaan di tengah jalan, lagi galau soalnya nggak ngelakuin ibadah sama sekali. Sudah akhirnya saya memberanikan diri cerita sama satu orang teman, tapi memang laki-laki, karena saya pikirnya ini ukti-ukti semua di sini, karena saya ukti juga ya, jadi berpikirnya kalau perempuan suka bocor gitu, jadi saya takut comel gitu ya, comel bocor halus itu kan, jangan bilang siapa-siapa tapi nanti semua udah tahu gitu. ember ya,
Sekali enter semua tahu. Nah jadi akhirnya saya coba ya udah teman saya rakit, itu pun pilih yang memang nggak modus ya, yang kelihatannya orangnya memang oleh lah gitu. Saya lihat juga anak-anaknya pada ngapalin Quran gitu kalau ngeliat di Instagram. Terus bang, saya cerita ya seperti tadi, oh saya mulai tertarik dengan Islam gitu. Oh ya, ya udah. Dia bilang, mohon maaf kamu gak bisa terus nanya ke saya karena kan kita bukan mahram, dia bilang gitu. Jadinya coba deh kamu ke websitenya Mualaf Center gitu, Mualaf Center Indonesia. Oh iya udah saya ikutin ke website itu. Terus sempat saya nanya sekali lagi, ini ada Ikhwan sama Ahwat, saya nggak ngerti. Pilih yang mana, arah hubungnya ada yang Ikhwan sama Ahwat gitu. Ahwat katanya. Oh ya, itu sama di pesan yang satu lagi, nanti kalau ustazahnya menjelekkan agama kamu yang lama jangan diteruskan. Kalau ustazahnya nggak ngomongin tauhid untuk yang pertama kalinya, nanti nggak bahas tauhid juga nggak usah dilanjutkan. Waktu itu bilangnya gitu, bahasa pesannya teman saya. Udah akhirnya hari itu tanggal 15 Maret hari Minggu, saya janjian jam 9 sudah di depan Mualaf Center itu ya, 9 kurang 10. Ustazahnya bilang, itu saya lupa batalin janji, hari itu hari pertama lockdown, nggak terima tamu harusnya. Tapi saya lupa batalin janji, ya udah masuk aja, masuk gitu. Itu masya Allah saya berarti bener-bener itu walaupun sekarang sih ada ya ngucapin syahadatnya tuh online itu, tapi itu saya alhamdulillah masih ngerasain syahadat. Jadi waktu itu saya datang, saya cerita hal tadi, terus dijelasin sama beliau, betul, beliau nggak tanya status saya, udah nikah belum, punya anak belum, nggak ditanya, langsung kenapa mau tertarik dengan Islam, saya ceritain tadi, terus dijelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam, itu sepanjang dijelasin tuh nangis, kayak di hati tuh konfirmasi, ini yang benar, ini Allah yang benar kayak gini, gitu ya. Jadi waktu itu udah cuma dengerin tuh sambil nangis, ngangguk-ngangguk gitu, sampai mulai azan zuhur. Azan zuhur, ustaz saya bilang, udah saya udah sampaikan, sekarang dokter Karissa mau kayak gimana? Ya udah, bunda, saya manggil, ya bunda saya belajar dulu ya, saya bilang gitu. Boleh, sini belajar sholat, belajar ngaji di sini boleh, tapi mohon maaf belum dihitung pahalanya, dibilang, argonya belum jalan. Gitu, loh kenapa bunda? Ya soalnya kamu belum syahadat gitu. Syahadat memang isinya apa bunda? Percaya Allah itu esa, percaya Muhammad utusan Allah, percaya dengan tadi bunda udah jelasin ya. Terus habis itu ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya nggak mikir habis itu akan kayak gimana. Cuma bener-bener modal ini yang benar gitu. Udah gitu. Ya udah azan zuhur itu saya diambilin ini dulu, diambilin gamis, mukena, kerudung gitu, dipakein, saya juga belum bisa pakai kan, dipakein gitu, terus habis itu dibimbing syahadat gitu. Sudah selesai, belum dikasih suratnya Pak Ustaz, karena kan belum belajar, belum apa, nggak dikasih dulu sampai udah bisa ngaji, baru bisa itu ditahan dulu di sana. Terus habis itu pulang dari situ saya setelah itu udah saya nggak bisa melaksanain bimbingan langsung, sudah nggak bisa karena kan sudah lockdown. Jadi saya produknya pandemi lah, apa-apa online. Dan terus habis itu saya waktu itu berpikir saya asar sudah harus sholat gitu. Jadi saya ke Taksit beli mukena cuma satu lagi, nggak mikir itu dipakai sehari berapa kali, terus keringetan ya lepek. Nggak mikirnya gini doang, belajar dulu lah, belum tentu bisa sholat gitu kan gitu. Tapi masya Allah ya, ternyata memang waktu itu nggak tahu kenapa ya, kalau orang pada berpikir mungkin kalau mualaf mas bolong-bolong sedikit sholatnya nggak apa-apa kali ya, tapi waktu itu enggak, saya berpikirnya saya udah takut kalau sampai bolong sholatnya. Jadi yang saya perjuangkan itu justru sholatnya gitu. Jadi mau nggak sempurna ya pakai YouTube, pertama kali itu YouTube juga milihnya yang YouTube anak-anak supaya doa iftitahnya pendek, pelan-pelan gitu. Jadi kayak gitu di depannya YouTube tuh kayak imamnya lah, YouTube yang dinyalain tuh imamnya, saya ikut gitu. Mungkin ya gitulah dengan segala sempurna itu gitu. Sampai situ dulu ya. Enggak sih dok, ini penasaran aja nih dok, kan dokter nih berpuluh tahun kan menyerapnya agamanya agama non Islam. Setelah 3 jam gitu, cuman dengan 3 jam itu dokter dijelasin sama Umi itu ya, sama ustazah itu,
boleh nggak Ustadz lagi, boleh nggak dok dikasih tahu sedikit aja apa aja sih gitu yang bikin dokter tuh sampai berderai-derai air mata terus kok kayak yakin kok kayak masuk gitu, apa sih dok? Iya, jadi waktu itu ustazahnya cerita ya bahwa kalau Allah itu beda sama makhluk kan, dibilang gitu. Kalau masih bergantung pada sesuatu, waktu itu dicontohkan, kalau masih bergantung pada rahim seorang wanita untuk lahir gitu ya, bisa nggak itu disebut Allah gitu kan? Nggak ya, harusnya Allah ya kalau mau ya udah set gitu ya. Sulap kayak sulap itu langsung gitu. Ada kun fayakun gitu ya. Jadi apa kalau jadi ya jadilah gitu ya. Nah jadi waktu itu yang paling kena sih waktu saat itu gitu ya. Terus kan rukun iman rukun Islam bener-bener dibredelin satu-satu, bener-bener dibahas satu-satu tentang takdir, tentang hari akhir, tentang malaikat, tentang kitab, apalagi dibukakan gimana Masya Allah Al-Quran dijaga dari perubahan gitu kan. Ada nggak kitab yang seperti itu gitu ya, banyak penghafalnya, gimana mau disesatin kalau banyak yang hafal. Pak Imam misalnya kepleset sedikit aja Pak, mungkin makmumnya langsung koreksi gitu ya gitu. Mau diplesetin, mau disesatin gimana gitu kan. Iya ya gitu ya. Terus kalau kitab yang suci itu ya benar-benar bebas dari intervensi manusia kayak gitu. Jadi itu disitulah mulai antara lain ya, itu yang iya banget itu betul. Walaupun sebelumnya teh aku udah sempat ada pemikiran juga sendiri waktu itu, diskusi sama adik waktu itu bilang gini, adik saya kan kedokteran umum ya. Saya bilang, Dik, kamu kalau pakai referensi pakai yang the latest one kan, yang terakhir kan, saya bilang gitu. Terus iyalah kata adik saya gitu kan. Nah, aku lagi mikir ya, kalau kemarin itu yang saya sebelumnya itu adalah Tuhan sendiri, kenapa masih harus ada Nabi Muhammad? Saya bilang gitu kan. Harusnya kalau Tuhan beda ya, kayak kalau Allah sendiri kan harusnya tuntas, paripurna gitu, nggak perlu diturunkan diutus Nabi lain gitu. Kalau pemikiran itu gitu, kenapa harus ada Nabi Muhammad? Terus Nabi Muhammad juga memang banyak saksinya, memang pernah hidup, bukan hoax itu, memang ada lahir gitu. Terus adik saya bilang, terus nanti kalau ada Nabi lain lagi, kamu pindah lagi, ganti lagi, kata adik saya. Alhamdulillahnya dijanjikan tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Itu sih antara lain. Masya Allah banget ya. Tentu bukan hal yang mudah ya dokter untuk menjalankan semua itu. Nah, di dalam belajar itu ketika baru masuk itu kan dokter ingin jangan sampai sholatnya itu terlewat seperti itu kan ya. Tapi kan keluarga dokter sendiri tuh masih non muslim begitu. Nah, bagaimana cara dokter untuk berusaha menjalankan ibadah itu? Apakah langsung terus terang kepada keluarga atau sembunyi-sembunyi? Karena yang saya tahu kan biasanya kalau mualaf itu mereka perjuangannya tuh ya Masya Allah banget ya dengan keluarga gitu kan. Nah, untuk dokter sendiri seperti apa? Iya, jadi pastinya sembunyi-sembunyi kita. Kalau waktu itu saya bukan lebih ketakut sih, waktu itu malah pikirnya ya udah kayak udah malah berani aja kalau sampai meninggal ya udah mati dalam keadaan muslim kok gitu ya. Sebenarnya untuk soal itunya berani, cuman di satu sisi itu saya mikirnya ilmu saya masih dikit banget, ilmu 3 jam tadi gitu kan. Kalau sampai saya ditanya-tanya di sidang, diinterogasi, saya salah jawab, saya malah jelekin Islam, saya mikirnya. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah kasih aku kesempatan nyelesain baca terjemahannya Al-Quran dulu, nanti ketahuan, saya bilang gitu. saya segitunya doanya aja ya begitu aja gitu. Spesifik ya? Ya Allah aku selesaiin ini dulu ya Allah supaya nanti supaya aku nggak jelek-jelekin Islam, aku doanya gitu. Dan benar itu lagi Ramadan, Maret itu 2020 Ramadan, itu alhamdulillah bisa puasa. Nah kalau puasa keluarga nggak ngeh karena memang sebelumnya sering puasa juga gitu, jadi nggak terlalu ngeh lah gitu. Nah tapi mulai di situ saya sholat, benar itu mindsetnya Islam tuh ngubah saya banget. Jadi
kalau biasanya doa tuh hanya pelengkap ya, kayak ya udah gitu. Kalau sebelum tuh bener-bener kayak udah ritual aja gitu-gitu. Kalau ini tuh kayak kita mau ngatur jadwal aktivitas itu justru orientasinya sholatnya dulu ya. Dulu saya heran kalau orang ditanya janjian gitu ya sama teman muslim tuh bilang, nah ketemu ya nanti pada asar itu jam berapa? Kenapa nggak ngomong jam aja? Kenapa ngomongnya pada asar, pada maghrib? Karena memang itulah ya. Sekarang tuh berasa gitu sekarang. Ya udah, yang asar beres dulu lah ya gitu, baru bisa ngapain. Atau maghrib yang mepet-mepet kan asar yang nggak bisa digabung ya itu maghrib itu yang aduh berharga banget waktunya itu jadi ini ya, jadi bener-bener tuh hidup itu malah kayaknya intinya dari waktu sholat ke sholat gitu rasanya gitu, malah aktivitasnya yang ada di tengah-tengah waktu sholat tuh kayak justru sampingannya sekarang tuh. Jadi kalau kerja juga, kerja itu bukan yang utama, malah itu sampingannya. Begitu dengar azan ya berhenti dari apapun yang dikerjain, ya udah kita berarti kan disuruh menghadap Allah. Itu ya yang paling berasa itu sih, jadi mengingat Allah. Nah untuk tadi berhubung masih baru waktu itu di rumah, kebetulan tuh ada CCTV-nya semua karena masih ada anak kecil ya. Jadi CCTV itu di mana-mana, saya sampai nyariin di mana spotnya yang blind spot yang nggak ada di TV gitu namanya. Ternyata ada satu tempat di depan pintu klinik saya. Itu jadi CCTV yang dari sana nggak kena, CCTV dari sininya juga nggak kena. Cuma satu di situ. Itu pun kalau untuk bikin supaya kiblatnya sempurna tuh nggak bisa karena kecil kan, sempit. Terus ya udah di situ saya sholat. Itu setiap habis sholat tuh keringat sejagung-jagung muncul. Terus kalau ada langkah kaki sedikit aja dengar suara langkah kaki nggak jadi, nggak lanjut, rapiin lagi. Langsung kayak nggak ada apa-apa gitu, mau udah rokaat keempat, rokaat ketiga juga ulang lagi gitu. Pokoknya gitu terus. Tapi selalu setiap selesai itu saya bilang alhamdulillah ya Allah, terima kasih bisa sholat zuhur ya, bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah supaya bisa sholat asar gitu. Setiap habis sholat gitu, habis asar juga kasih Allah bisa sholat asar, mudahkan bisa sholat maghrib. Tapi setiap kita minta itu, ya Allah kasih kemudahan. Itu yang saya rasain banget gitu ya. Termasuk waktu mau pertama kali sholat tarawih, saya pikir sholat 4 rakaat aja deg-degannya kayak begitu, gimana sholat 11 rakaat gitu ya. Tapi Masya Allah ya, kalau kita niat, ya Allah kasih jalan. Saya 2 hari sebelum tarawih pertama itu saya belajar dulu sholat tarawih itu gimana gitu. Saya pelajarin 2 hari. Pas sudah harinya malam itu tarawih, dari pulang kantor udah deg-degan. Ya Allah gimana saya sholat tarawihnya, ya Allah mudahin ya Allah. Saya sampai rumah gak ada orang di rumah, sholat tarawih dengan bebas.